عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang Nabi pernah utarakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Dan ini ayyuhal ikhwah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Tidak semua orang bisa merasakan manisnya menuntut ilmu agama. Semoga nikmat ini selalu langgeng kepada kita semua sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali membahas kitab Syarhus Sunnah, pembahasan tentang masalah akidah, manhaj sunnah. Di sini bukan arti fikih yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Karena pernah ada video yang tersebar, salah satu ustadz yang sering muncul di TV yang mengatakan dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Padahal sunnah itu artinya kata mereka, ini Allah tampakkan kejahilan kepada orang ini biar semua orang tahu. Ya, bahwasanya sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah menurut masalah istilah fikih. Karena pernah kita bahas pada awal pembahasan kitab ini, sunnah ada menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama akidah, sunnah menurut ulama hadis, sunnah menurut ulama usul fikih, masing-masing memiliki makna. Dan sunnah menurut ulama akidah adalah agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang murni, yang tidak tercampuri dengan bid'ah, syirik dan yang lainnya. Sehingga lawan dari sunnah di sini adalah bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang pokok-pokok agama Islam, penjelasan tentang akidah, keyakinan seorang muslim yang seharusnya ia yakini, yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya isinya semuanya tentang akidah. Jadi sunnah di sini bukan menurut ulama fikih, ya.
Itu sunnah menurut makna sempitnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kitab yang kita bahas seperti biasa Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 300-an Hijriah. Dan yang akan kita bahas adalah tentang masalah haud ya. Kami angkat temanya Kutunggu engkau di telagaku. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku yang mendahului kalian di telaga untuk menyambut umatnya. Ya, ini bahasa lain, Nabi sudah menunggu lebih awal, berada di awal di telaga Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyambut umatnya, ya, meminum, mendekati telaga dan meminum air dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Yang mana telaga beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yazma atau la yazma ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam tidak bakal haus abadan, selamanya. Ya, selamanya. Semoga kita semua para hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam di telaga beliau dan meminum dari telaga beliau. Dan di dalam riwayat disebutkan Nabi yunawiluhu, mempersilahkan satu persatu, ya, sambil membawa bejana, silahkan Anda minum, silahkan Anda minum, silahkan Anda minum. Semoga kita masuk di dalam nikmat yang luar biasa ini yang Allah muliakan untuk nabinya dan untuk umatnya alaihi salatu wassalam. Kenapa kita berdoa ini? Karena ada di antara umat beliau yang diusir, yang dihalangi, yang bukan hanya tidak boleh minum, mendekat ke telaganya saja diusir oleh para malaikat. Sampai Nabi pun sedikit keheranan, kenapa engkau usir umatku? Nanti jawabannya pada akhir pembahasan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini kata beliau Al-Imamu Al-Barbahari rahimahullahu taala, kita sebutkan redaksinya seperti biasa. Wal imanu bihaudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimani adanya telaga Nabi alaihi salatu wassalam, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Walikulli nabiyyin haud, dan setiap nabi memiliki telaga, illa salih, kecuali Nabi Saleh, an-nabi alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Saleh. Fa inna haudahu dir'u naqatihi, karena haudnya beliau itu adalah baju besi ontanya. Dan ini nanti kita jelaskan, ini tidaklah benar. Yang benar adalah seluruh nabi memiliki telaga, seluruh nabi termasuk Nabi Saleh. Adapun perkataan Saleh tidak memiliki nabi, ini ada redaksi hadisnya, tapi hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Imam Barbahari menukilkan ini, ya wajar. Beliau manusia, bisa salah, bisa benar. Kita katakan salah jika memang itu salah. Ya, kita katakan benar jika itu memang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak taklid dan tidak mengkultuskan orang. Termasuk ini Imam Barbahari. Imam Barbahari bisa salah. Dan semoga Allah ampuni. Ya, karena ijtihad beliau ini. Ya, karena mungkin di dalam zaman beliau hadis-hadis Nabi SAW belum terkumpulkan semuanya sebagaimana di zaman-zaman setelahnya. Jadi ya mudah-mudahan diwajarkan apabila beliau ahlu ilm yang salah diampuni, ya, diampuni. Dan beliau adalah ulama ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga perkataan illa salih nabi alaihi salam fa inna haudahu dir'an naqatihi ini tidaklah benar. Yang benar semua nabi memiliki telaga masing-masing yang diperuntukkan untuk umatnya. Masing-masing diperuntukkan untuk umatnya. Nabi Musa diperuntukkan untuk umatnya, Nabi Isa diperuntukkan untuk umatnya, Bani Israel yang hidup di zamannya dan yang setelahnya. Begitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, telaga beliau telaga yang paling besar, telaga yang paling lebar. Nanti kita sebutkan redaksi hadis bagaimana jarak
ya, atau karakteristik telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan pembahasan ini dari kitab Aunul Bari fima tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imamil Barbahari, karya Syekh Rabi bin Hadi bin Umair Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, yang meninggal kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lampau di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Nabi Madinah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, disebutkan kata beliau termasuk akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimani adanya telaga. Kenapa masuk bagian dari akidah? Pertama, ini bagian dari akidah. Kemudian karena ada beberapa orang yang tidak mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata para ulama orang yang seperti inilah yang pantas untuk diharamkan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengimani Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Nabi memiliki telaga yang besar, yang mana nanti umatnya akan mendatanginya, dan mengimani barang siapa yang minum dari telaga beliau lam yazma ba'dahu abada, tidak bakal haus. Kenapa disebutkan masalah haus? Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa telaga itu terjadi sebelum sirat, sebelum hisab, sebelum mizan. Kenapa Nabi mengatakan lam man syariba minhu la yazma ba'dahu abada? Barang siapa yang meminum dari telaga beliau tidak bakal haus. Seakan-akan menguatkan pendapat, ada khilaf di antara ulama, haud ini terjadi kapan? Apakah setelah hisab, mizan, sirat, ataukah sebelumnya? Jawabannya yang mendekati kebenaran adalah sebelum dari itu semua. Kenapa? Karena kita pernah ingat, mungkin antum pernah ingat hadis yang panjang di padang mahsyar, yang seluruh manusia berkumpul, ya, dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang mati terakhir. Semuanya berkumpul dalam satu tempat yang datar, namanya mahsyar. Dijengkalkan matahari 1 sampai 2 mil. Ya, bayangkan antum, matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil. Ya, jarak kita sekarang dengan matahari berapa, Pak? Ini pakar IPA. Jutaan apa ribuan? Ribuan kebakar kayaknya ya. Ya, jutaan kilometer. Tapi subhanallah kata BMKG, antum nggak boleh keluar tadi jam 10 sampai jam 4 sore. Takut apa? Dehidrasi karena matahari lagi condong ke selatan katanya. Ya subhanallah. Walaupun sekarang alhamdulillah dikasih hujan, prediksi BMKG katanya sampai awal November antum nggak boleh keluar. Kuasa Allah, subhanallah. Allah kasih hujan, ya, menjadi cuaca menjadi adem. Subhanallah, di padang mahsyar itu yang jutaan kilometer, matahari dengan bumi panasnya luar biasa. Bagaimana jika didekatkan 2 mil? Kata para ulama, 2 mil di sini bukan 2 mil ukuran dunia, tapi ukuran akhirat. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas didekatkan 2 mil. Sehingga para manusia itu bercucuran keringat. Dan keringat mereka tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang sekedar keringat saja, ada yang cuman semata kaki, ada yang sampai sebetis, ada yang sampai seperut, ada yang sampai sedada, dan ada yang sampai menenggelamkannya. Ingat, yang airnya ini bukan air kali, bukan air luapan, air keringat masing-masing. Bayangkan Pak, gimana itu? Antum berkeringat betah nggak? Nggak betah. Ini gimana kalau keringatnya menenggelamkan Anda? Ya naudzubillah min dzalik. Gimana? Logika nggak masuk ini. Makanya kita cukup hanya beriman saja, karena kehidupan akhirat berbeda dengan kehidupan dunia. Ya makanya wajib untuk beriman terhadap perkara gaib. Nah, di sini ada yang diuntungkan nih. Orang yang banyak tenggelam dari keringatnya, ada orang yang diuntungkan di sini. Siapakah mereka? Ada yang tahu, Pak? Muadzinun, mumtaz, para tukang azan. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam,
atwalu a'naqan yaumal qiyamati al-muadzinun. Leher yang paling panjang nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang muadzin, yang azan. Ya, dan itu jangan antum bayangkan nanti kayak jerapah apa, itu kemuliaan di sana, Pak. Ya, kemuliaan di sana, dan itu bentuk kemuliaan. Mereka tidak tenggelam dengan keringatnya yang sebagaimana kebanyakan manusia tenggelam. Akhirnya, ya ini sebenarnya hadis tentang syafaat nih ya, nanti sebenarnya dijelaskan di sini. Orang ini terkatung-katung dengan waktu yang sangat lama. Kapan lamanya? Wallahu ta'ala a'lam. Waktu yang lama, terkatung-katung. Ya, ingin cepat diselesaikan, ya, karena pengadilan Allah belum dibuka. Pengadilan Allah tidak dibuka, pengadilan Allah dibuka lewat syafaat. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Ya, anta abuna, engkau bapak kami. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ya, engkau adalah manusia yang pertama, bapak kami dipuji. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Artinya saya lagi mikirkan diri saya sendiri dengan dosa yang pernah saya lakukan. Pergilah kepada Nabi Nuh. Terus panjang nih ceritanya. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Nafsi, nafsi. Saya nggak bisa. Saya sedang memikirkan diri saya pribadi. Apakah saya bisa selamat ataukah tidak. Ini subhanallah. Nabi, Pak. Ya, bukan orang biasa. Itu sampai ngomong demikian. Gimana kalau kayak kita ini, gimana ini? Ya, Nabi saja sampai ngomong demikian. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ya, saya sedang menolong diriku. Apakah saya bisa atau tidak? Karena di depan ada surga dan ada neraka. Ya, masing-masing memikirkan dirinya. Akhirnya pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga jawabannya sama, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Kemudian datang kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Musa jawabannya sama, nafsi, nafsi. Ya, datang lagi kepada Nabi Isa, jawabannya sama. Akhirnya semua manusia itu datang kepada, kata Nabi Isa, izhab ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Dan akhirnya mereka pergi kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ana laha. Ya, saya yang akan memberi syafaat untuk kalian semua. Saya yang akan memberi syafaat untuk kalian semua. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam sujud dengan sujud yang lama, yang panjang, dengan pujian yang begitu panjang, dan pujian ini tidak diberikan kecuali Allah anugerahkan seketika itu juga kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai kata Allah azza wa jal berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal wa qul yusma wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma, katakanlah pasti didengar. Wasal tu'ta, mintalah pasti diberi. Kemudian kata Nabi, kata Allah azza wa jalla, washfa' tushaffa, mintalah syafaat pasti akan kuberi syafaat. Akhirnya tuh lihat, Nabi minta izin, Pak. Seorang Nabi minta izin kepada Allah azza wa jalla. Lah bagaimana lagi orang yang datang ke tempat-tempat kesyirikan tujuannya untuk minta syafaat. Lihat, Nabi aja minta izin dulu untuk diberi syafaat, ya. Akhirnya Nabi SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang mukmin dan yang kafir. Ini adalah syafaatul uzma, syafaatul kubra, dan itu hanya diberikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang namanya maqaman mahmuda, yang sering kita berdoa setelah apa? Setelah azan, wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'addah. Dan bangkitkanlah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Karena ini Nabi mensyafaat seluruh manusia. Syafaat di sini bukan syafaat yang orang masuk surga, Pak, tapi syafaat untuk membuka pengadilan Allah. Sehingga yang masuk surga segera masuk surga, yang masuk neraka segera masuk neraka, sehingga manusia tidak terkatung-katung di situ. Ya,
Nah lihat, ini korelasinya manusia dalam keadaan ketika itu di padang mahsyar, ya dalam keadaan atsyan, dalam keadaan yang haus luar biasa. Sehingga Nabi membuka telaganya untuk umatnya. Ana faratukum alal haud. Aku yang akan mendahului kalian, ya, di telaga. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, tujuannya adalah dalam rangka untuk yurahib, memberikan selamat datang kepada telaga Nabi alaihi salatu wasallam, memberikannya satu persatu untuk umatnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tsumma la yudhadunna tsumma la yurfa'unna aqwamun la yudhadunna duni. Kemudian mereka diangkat, ada dari segolongan umatku, kemudian mereka dihalau dari telagaku. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya ummati ummati, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabbi, itu adalah umatku. Itu adalah umatku. Dari mana pertanyaannya Nabi bisa tahu itu umatnya? Hah? Dari mana Nabi bisa tahu itu adalah dari umatnya? Hah? Dari bekas sujud, dari bekas wudu, ya gurran muhajjalin. Jadi kening dan tangannya itu bercahaya. Yang lain bureng, Pak. Umat-umat lain tidak bercahaya kecuali umatnya Nabi alaihissalam. Karena syariat wudu hanya ada di syariat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Sehingga dengannya Nabi mengenali, oh ini umatku. Oh ini umatku. Nah di antara umat Nabi alaihissalam ada yang diusir dari telaganya, malaikat yang mengusir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ummati ummati. Dalam riwayat lain disebutkan minni wa min ummati, itu mereka adalah dari golonganku dan umatku. Maka kata malaikat, perintah dari Allah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang dilakukan umatmu dalam merubah agamamu setelah engkau meninggal. Setelah engkau meninggal. Ya, ini bahayanya perbuatan apa? Bid'ah. Yang sebagian orang rada alergi kupingnya, panas kupingnya tatkala disebutkan kalimat bid'ah. Padahal lihat tuh, jadi bid'ah Pak bukan hanya sekedar amalan Anda tertolak, amalan Anda mardud, tapi lebih nanti efeknya memanjang sampai hari kiamat. Anda tidak boleh masuk ke telaga Nabi disebabkan perbuatan bid'ah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang dilakukan umatmu terhadap perubahan kepada agamamu. Ba'dak, setelah peninggalan engkau, setelah wafatnya engkau. Lihat. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak tahu ilmu gaib setelah beliau meninggal. Tahu nggak Pak? Sekarang tahu nggak Nabi kita lagi hadir di Masjid An-Nur nih, ada kajian. Tahu nggak? Nah, jawabannya kok diem semua ini? Atau jangan-jangan ragu-ragu atau mengatakan iya? Kalau ia datang kita marhaban, kemudian tola al-badru alaina, matiin lampu, taburin tepung, nanti lihat ada telapaknya itu lewat. Itu telapak iblis, syaitan yang yudallilun nas, menyesatkan manusia supaya semakin sesat. Tuh lihat Nabi hadir, sampai ditulis selamat datang Rasulullah, bikin flyer. Ajib ya akhi, kok bisa datangnya ke acaranya ente? Dulu Abu Bakar memerangi orang murtad, Nabi gak hadir. Umar memerangi Persia di Qadisiyah, Nabi gak hadir. Fatimah yang sedih, ya setelah Nabi SAW wafat 6 bulan sampai beliau wafat, Fatimah tidak dihampiri oleh Rasulullah. Lah ente datang di acara ente Rasulullah SAW. Ajib, wali ini, wali min aulia syaitan wa aulia Allah. Ya ini yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik.
Ya inilah syaitan ya ikhwah. Kalau tidak menyesatkan manusia ke jalan kemaksiatan, maka dijerembabkan ke dalam bid'ah yang ia jadikan sebagai agama. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata ya wal afiyah. Ya, sampai demikian ya. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW setelah meninggalnya beliau ya la ya'rifu, tidak mengetahui perkara gaib yang terjadi saat ini. Hujan, panas, kecelakaan, ada orang meninggal, ada orang walima, ada yang menikahkan anaknya, ada yang ini, ada yang sakit, ada yang sehat. Nabi tahu tidak? La, tidak tahu. Yang hanya tahu hanya siapa? Allah Azza wa Jal. Dan banyak dalam Al-Quran yang mengatakan demikian. Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya yang benar itu mengucapkan apa Pak? Allah a'lam atau Allah dan Rasulnya yang lebih tahu setelah Nabi meninggal. Apa gimana? Wallahu a'lam. Boleh nggak seorang mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu setelah Nabi meninggal? Kita nggak membahas Nabi masih hidup. Ya, ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah meninggal dan kita tahu Nabi di Rafiqil A'la, di tempat yang tertinggi di sana. Sekarang Nabi tahu, boleh nggak kita mengucapkan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Tidak boleh. Sepakat nih ya kayaknya, ijma ulama nih ya. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ini jawabannya perlu diperinci. Jawabannya perlu diperinci. Jika yang dimaksud, yang ditanyakan atau berkaitan dengan perkara agama, tentang halal dan haram, tentang sunnah dan bid'ah, ya, maka boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena sampai saat ini tidak ada yang lebih tahu tentang agama Islam kecuali Nabi alaihi salatu wasallam. Yang paling paham tentang agama Islam siapa? Sampai sekarang, yakni dari Nabi SAW sampai sekarang, yang paling mengetahui kebenaran, yang paling memahami agama Islam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ditanya tentang perkara agama, boleh kita mengucapkan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah khilaf di antara ulama. Misal warrajih, yang rajih adalah pendapat ini karena lebih mendekati kebenaran sesuai dengan dalil. Maka kemudian misal saya mengatakan Allah dan Rasul, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, boleh yang seperti ini, bisa dipahami. Tapi yang tidak boleh yang antum maksudkan, bahwa apabila bukan perkara agama, perkara kauniyah yang terjadi setelah Nabi meninggal, apapun itu, bencana, gempa bumi, tsunami, orang meninggal, maka Nabi tidak tahu. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis tentang haud itu jumlahnya mutawatir. Mutawatir ini jumlahnya banyak Pak. Hampir 80 sahabat. Hampir 80 riwayat, 20-nya di Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Sehingga kalau ada orang yang sampai mendustakan masalah haud, maka dia bisa dikeluarkan dari ranah ahlus sunnati wal jamaah karena hadis-hadisnya mutawatir. Bahkan jangankan yang mutawatir, hadisnya pun kalau hadisnya ahad dan itu sahih, maka wajib untuk kita ambil. Jika itu perkara usul, perkara pokok agama, walaupun hadisnya adalah hadis ahad, kalau dia mengingkarinya bisa digolongkan ke dalam ahlu bid'ah. Waliyadzu billah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga kata para ulama mengatakan bahwa orang yang mengingkari adanya telaga Nabi SAW, ini dari kalangan Khawarij, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Syiah, Rafidah, maka mereka lebih layak untuk diharamkan dari meminum telaga Nabi SAW karena mereka telah merubah agama.
telah merubah agama Islam. Naam, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW tentang haud, telaga. Jadi tidak hanya sekedar omongan tanpa dalil, karena akidah Ahlussunnah dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah serta perkataan sahabat. Di antaranya perkataan Nabi SAW ya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, ya, tatkala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, tatkala Nabi di mi'rajkan ya ke langit, ataitu ala nahrin hafatahu qibabil lu'lu mujawwafah, maka aku mendatangi sungai yang kanan kirinya itu ada permata yang berongga-rongga. Fakultu, maka aku berkata, ma hadza ya Jibril, apa ini ya Jibril? Qala hadzal kautsar, ini adalah kautsar, hulu sungai yang mengalirkan air untuk ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita sebutkan sabab nuzul surat Al-Kautsar yang hampir semuanya insyaallah nggak ada yang nggak hafal ya Pak ya. Dan ini surat favorit yang dibaca ketika sholat sendirian. Ya, surah Al-Kautsar, kemudian apa? Trikul. Ya, trikul ya, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sama satunya lagi wal 'asr. Udah itu aja, muter-muter. Ya, insyaallah khair, bagus. Taib ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Artinya maksudnya ini bukan meremehkan. Artinya surat ini adalah surat yang familiar di tengah-tengah kita semua, maka wajib untuk memahaminya. Jadi agar salat kita khusyuk Pak. Ya, karena percuma antum baca surat pendek tapi nggak memahami maknanya, maka ini sebuah kesalahan. Ya, termasuk qul huwallahu ahad itu maknanya dalam, sepertiga isi Al-Quran. Jadi ada sahabat Nabi yang meremehkan surat kulhu karena dia hafalnya kulhu. Hatta salat tahajudnya 11 rakaat isinya kulhu semua. Ya, dalam rawi dikatakan ka'annahu taqalluha. Seakan-akan dia meremehkan apa yang ia lakukan dari qiyamul lail dengan membaca surat kulhu ini. Disampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini tahajud cuman bacanya kulhu, bagaimana menurutmu? Kira-kira jawabannya Nabi kayak jawaban orang sekarang nggak? Toksit mulutnya. Ya, tahu toksit Pak? Racun. Alah ente mah kulhu asan tidur. Ya, ngapain bikin malu? Mungkin kayak gitu jawabannya. Yakni mengedonkan, apa ngedon bahasanya? Bikin orang malas untuk berbuat kebaikan. Lihat jawaban Nabi SAW, muallimul khair, orang yang pengajar, guru yang teladan, yang baik. Tidak ada yang lebih baik dari yang dilakukan Nabi SAW masalah tarbiyah. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadih, dan sungguh demi jiwaku yang berada di genggaman, wa innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, surat yang engkau baca itu sepertiga isi Al-Quran. Allah Akbar. Kira-kira orang ini ketika mendengar Nabi mengatakan demikian, semangat atau ngedon Pak? Semangat. Itulah tarbiyah. Tidak meremehkan kebaikan sama sekali. Termasuk antum tarbiyah kepada anak-anak antum. Jangan meremehkan, ente mengaduin itu, jangan yang itu, yang lainnya salah. Dikasih apresiasi terlebih dahulu. Barakallahu fiik, mumtaz. Ahsanallahu ilaik, ini bagus. Ya, lanjutkan lagi, terus continuous, terus tambahkan sedikit demi sedikit sehingga anak itu tidak ngedon, malah semakin bersemangat dan kebaikan yang ia lakukan itu dihargai oleh orang tuanya. Jangan medit Pak, medit pujian. Terkadang pujian tidak semuanya buruk. Ada porsinya dalam masalah tarbiyah. Ya, barakallahu fiik. Ketika anak membuang sampah ke tong sampah, masya Allah, barakallahu fiik. Misalnya ini anaknya abah bagus, misal, ya ini abah kasih es krim. Jadi si anak apa? Semangat, bukan malah pura-pura bahlul sebagian orang tua. Oh iya,
Seakan-akan pemandangan yang biasa, sehingga nanti anak lambat laun menjadi apa? Menjadi ya tidak bergairah lagi untuk melaksanakan kebaikan, karena tumpuan anak selama ini adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak peduli, ya sudah, nggak ada tumpuan hidup bagi mereka. Ya, taib. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya, ini dari telaga sampai ke tarbiyah nih Pak ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang inna qadra haudi, sesungguhnya besarnya telagaku kama baina Aila wa San'a al-Yaman. Antara Ailah ini saya searching di Google ya, karena ini nama kota di zaman Nabi, itu berada di Urdun. Di mana? Di Yordan. Antara Yordania, Aila sampai San'a Yaman. Bayangkan panjangnya sejazirah Arab. Itu panjangnya, lebarnya pun juga sama. Ya, wa inna fihi minal abarik ka'adadi nujumis sama. Gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Ada yang tahu jumlah bintang di langit? Nah kalau kayak gini kita boleh nggak ngomong Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, atau Allahu a'lam saja? Allahu a'lam saja, karena ini masalah kauniyah, bukan masalah agama, bisa dipahami Pak. Jadi Allahu a'lam saja, tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya. Ka'ada di nujumi sama, artinya isinya saking banyak sekali gelas-gelas yang diperuntukkan untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meminum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini hadisnya banyak yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Madkhali rahimahullahu ta'ala. Disebutkan juga an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah ibn Amir. Nabi SAW mengatakan kharaja yauman, pernah keluar suatu saat, fasalla ala ahli Uhud, kemudian mensalati para syuhada Uhud. Thumman saraf, kemudian berpaling ilal mimbar, mendekati mimbar. Kemudian Nabi bersabda, inni faratun lakum, aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan bersaksi untuk kalian. Wa inni wallah, dan demi Allah, la anzuru ila haudi al-an, sungguh aku sekarang sedang melihat telagaku. Nah ini perkara gaib dan ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa inni utitu mafatiha khazainil ardi au mafatihil ard, dan aku diberikan kunci perbendaharaan bumi. Wa inni wallah, dan aku bersumpah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak takut kalian berbuat syirik setelahku. Tapi yang aku takutkan, akhafu alaikum an tanafasu fiha, kalian saling berlomba-lomba terhadap perkara dunia, sehingga sampai melalaikan perkara akhirat. Kalau sudah berlomba-lomba Pak masalah dunia, yang ada istilah orang sekarang sikut-sikutan. Kalau sudah sikut-sikutan, musuh-musuhan. Kalau sudah musuhan, hasud-hasudan. Kalau sudah hasud-hasudan, khalas, tidak menjadi saudara lagi. Dan itu yang sebagaimana banyak terjadi, disebabkan karena perkara dunia ini yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Adapun karakteristik airnya, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, ada beberapa perkara. Yang pertama, air dari telaga Nabi SAW itu asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada air susu. Ada nggak yang lebih putih dari susu di dunia? Nggak ada. Ya, tapi di akhirat di telaga Nabi SAW lebih putih daripada susu. Wa abrodu minas salj, lebih dingin daripada es. Ya, subhanallah, ini perkara gaib. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Subhanallah, adakah yang lebih manis dari madu? Saya rasa tidak ada di dunia ini, tapi ini di akhirat. Ya, kemudian wa atyabu wa aryahu minal misk,
lebih wangi daripada minyak kasturi, daripada wewangian. Subhanallah, ada nggak Pak minuman yang memiliki 4 karakter ini? Lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, lebih apalagi tadi? Lebih manis daripada madu, kemudian lebih wangi daripada minyak kasturi, yakni wewangian. Ada nggak? Abadan nggak ada. Antum jalan dari ujung ke ujung nggak ada. Ini minuman surga ini. Minuman tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan ini. Allahu Akbar. Ya, ini semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ini. Bayangkan antum lagi atsyan, lagi haus luar biasa, kemudian disuguhkan 1 gelas. 1 gelas ini kemudian disebutkan Nabi SAW yang ke-6, berarti barang siapa yang meminumnya maka tidak bakal haus lagi selamanya, langsung kenyang. Ya, 1 gelas. Jadi nggak usah nambah. Ya, Anda mau nambah karena apa? 1 gelas nggak bakal haus selamanya abadan. Allahu Akbar. Ini kita harus tahu nih kriteria yang bagaimana orang yang bisa meminum telaga Nabi, dan kriteria yang seperti apa yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah masuk Isya? Taib, kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan tentang karakteristik telaga Nabi SAW. Kita akan sebutkan masih tentang karakteristik Nabi, telaga Nabi dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah apa itu Al-Kautsar. Kita sebutkan sebab turunnya surat Al-Kautsar atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah siapakah yang berhak meminum dari telaga Nabi SAW dan siapakah yang diusir dari telaga beliau. Yang paling terakhir ini wajib untuk kita pegang erat-erat agar kita bisa menghiasi diri kita dengan karakteristik orang yang bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita sebutkan bahwa karakteristik dari minuman air dari telaga Nabi SAW. Disebutkan di sini an Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inni labi uqri haudhi." Aku berada di sisi tepi telagaku. Adzudun nas li ahli Yaman. Ini keutamaan penduduk Yaman. Aku menghalau manusia untuk penduduk Yaman, ahlul Yaman meminum terlebih dahulu. Adribu bi'asaya hatta yurafhadh alaihim. Aku memukul dengan tongkatku agar manusia dihalangi terlebih dahulu, mereka yang meminum terlebih dahulu, pertama kali. Fasu'ila an 'irdhihi. Maka Nabi ditanya tentang lebar atau luasnya telaga beliau. Qal mim maqami, dari tempatku ini, ila Umman, sampai Oman, yakni sampingnya Yaman di negara Teluk. Wasu'ila an syarabihi, kemudian beliau ditanya tentang minumannya, yakni karakteristik minumannya. Maka Nabi SAW mengatakan, qal ashaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Yaghuthu fihi mizaban yumaddanihi minal jannah. Kemudian dialiri dari 2 aliran sungai Al-Kautsar yang berada dari surga. Ahaduhuma bukan Al-Kautsar, ahaduhuma min zahab wal akhar min warid. Salah satunya dari emas, satunya lagi dari perak. Artinya ini betapa besarnya kedudukan atau luasnya telaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahkan sebagian ulama menjadikan ini fadail
ahli Yaman, ya, keutamaan penduduk Yaman. Karena di hadis Nabi SAW, ya, ada hadis-hadis menyebutkan beberapa kota di Jazirah, ada keutamaan penduduk Madinah, ada keutamaan penduduk Syam, dan juga ada keutamaan penduduk Yaman. Dan ini hadisnya sahih, walaupun ada yang berseliweran di media sosial yang khurafat-khurafatnya juga banyak, ya, maka perlu dikoreksi tentang kevalidan dari redaksi Nabi alaihi salatu wasallam, karena saking banyaknya yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita sebutkan apa itu Al-Kautsar. Apa itu Kautsar? Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. yakni ini perintah untuk berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhimu dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Karena gini, Abu Jahal dan kroco-kroconya, ya, menghina Rasulullah SAW karena Nabi anak laki-lakinya semuanya meninggal. Ibrahim meninggal. Akhirnya Abu Jahal dan mengatakan, wah, Muhammad abtar, kata dia. Muhammad terputus, enggak ada anak laki-lakinya, karena anak laki-laki yang menyambung nasab seseorang, iya apa tidak? Bukan anak perempuan. Akhirnya Allah turunkan sebuah ayat sampai sekarang hari kiamat, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhimu lah yang terputus. Dan subhanallah sampai sekarang tidaklah disebut nama Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kecuali disebutkan kejelekannya. Ya, qabbahahullah, la'anahullah, karena mereka mati dalam keadaan kafir. Adapun Nabi kita alaihi salam namanya semakin harum. Minimal nama Nabi disebutkan dalam satu daerah dalam ucapan azan. Ini termasuk meninggikan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan tanpa azan pun banyak disebutkan nama Nabi alaihi salatu wassalam, padahal anak Nabi sudah meninggal, tetapi nama beliau tetap agung. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad. Ya, bahkan disebutkan kata riset, nama Nabi itu nggak pernah putus disebut. Karena hari ini jam sekarang azan di Indramayu, nanti kan semakin ke barat waktu itu berbeda. Kayak Indramayu dengan Jakarta beda 6 menit. Maka di sela-sela 6 menit ini antara Indramayu dengan Jakarta, ini waktu azan bergulir. Dan terus akan bergulir 24 jam sampai ke Indramayu lagi. Berarti nama Nabi alaihissalam terputus tidak, penyebutannya tidak terputus. Karena terus akan bergulir. Itu subhanallah sesuai dengan firman Allah, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang memusuhimu lah itu yang terputus penyebutannya. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad penyebutannya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aghfar rasulu ighfa'an, Nabi pingsan. Kemudian setelah itu beliau bangun, fa rafa'a ra'sahu mubtasiman, beliau tersenyum. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kalau dalam bahasa ini, limadza dhahikta ya Rasulullah? Kenapa engkau tertawa? Tertawanya Rasul artinya tersenyum, bukan tertawa terbahak-bahak. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah menurunkan untukku satu surat yang sangat luar biasa, ya, azimah, luar biasa. Kemudian beliau mengatakan, membacanya, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Ini tafsir dari Nabi, dan ini yang paling tertinggi dalam ilmu tafsir.
Tafsir Al-Quran yang paling tertinggi adalah pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian kalau Al-Quran dengan Al-Quran tidak ada, tafsirnya siapa? Nabi alaihissalam. Baru tafsirnya siapa? Sahabat. Baru tafsirnya tabi'in. Kemudian tafsirnya tabi'in dan para ulama tafsir sampai ke bawah. Yang sekarang biasa terkenal tafsir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, atau biasa dikenal dengan tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kata Nabi alaihissalam, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya kata Nabi alaihissalam, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jal fil jannah. Itu adalah nama sungai yang Allah janjikan untukku untuk diberi nanti di surga. Alaihi khairun katsir, ada kebaikan yang banyak. Yaridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang nanti kelak umatku akan mengunjunginya. Aniyatuhu adadil kawakib, gelas-gelasnya sebanyak bintang. Yukhtalajul abdu minhum, kemudian ada yang diusir. Fa aqulu ya rabbi, aku mengatakan ya rabbi innahu min ummati, itu adalah umatku. Maka dikatakanlah kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat dari perbuatan ihdatsy. Ihdatsy, perubahan terhadap agama setelah engkau meninggal. Kata para ulama, ihdatsy maknanya ada 3. Yang pertama perbuatan syirik, ihdatsy. Yang kedua bid'ah, dan syirik bagian dari bid'ah. Seluruh bid'ah masuk dalam perbuatan ihdatsy. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru dalam agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihdatsy di sini yang pertama adalah kesyirikan, dan itu bagian dari bid'ah. Yang kedua bid'ah secara umum, baik itu bid'ahnya besar maupun bid'ahnya kecil. Hati-hati, jangan menganggap remeh bid'ah. Itu kan cuma sekedar bid'ah kecil, cuman salaman doang habis salam, habis sholat, apa salahnya? Kan kebaikan, gak apa-apa deh, gak usah dilarang, itu baik. Ingat, bid'ah gak ada yang baik, maupun itu yang besar maupun itu yang kecil ataupun yang besar, karena efeknya memanjang. Ihdatsy, perbuatan baru dalam agama, terusir dari telaga Nabi alaihissalam. Kemudian perkataan ulama ada yang mengatakan ihdatsy di sini adalah al-mujrimun, orang-orang durjana, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa, yakni dosa besar, yakni zina dan sejenisnya, minum khamar, mencuri, tidak sholat, ala khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ini masuk dalam perbuatan ihdatsy. Sebagian ulama mengatakan masuk, ada yang berpendapat orang yang terang-terangan berbuat dosa, dia nggak malu berbuat dosa. Hati-hati nih Pak, yang hobinya, maaf nih kita singgung ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tersinggung supaya sadar. Adalah yang merokok terang-terangan, dan kita yakini rokok itu hukumnya haram. Tatkala dia terang-terangan, khawatir masuk dalam kategori ihdatsy, walaupun ini perkataan ulama yang bisa benar bisa salah. Tapi kita semua menginginkan agar kita bisa minum telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Terakhir, berarti siapakah mereka yang berhak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, mereka yang berhak, yang akan disambut oleh Rasulullah SAW dengan Nabi memberikan tuangannya langsung kepadanya, mereka yang meminum telaga Nabi di dunia. Mereka yang biasa meminum telaga Nabi di dunia, kelak akan meminum telaga Nabi di akhirat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dari telaga Nabi di dunia? Yakni sunnah. Seorang konsisten, istiqomah di atas sunnah, itu adalah telaga haud Nabi SAW di dunia. Sehingga barang siapa yang hidup dan mati sampai matinya di atas sunnah ini,
berarti dia berada di telaga Nabi alaihissalam di dunia, kelak berhak dia akan minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Semoga kita semua istiqamah ya di atas sunnah ini, di atas din ini, di atas manhaj ini sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, janganlah kalian mati kecuali berserah diri, yakni istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang al yaqin, yakni apa al yaqin? Kematian. Bukan setelah Ramadan selesai juga ibadahnya sebagaimana sebagian orang. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga kita semua termasuk orang istiqamah bisa minum telaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa berkumpul bersama beliau alaihi wasallam fi jannatil firdaus al-a'la, di surga firdaus yang tertinggi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.